Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dikisahkan sepak terjang seorang perempuan Bugis yang pernah berkuasa di masa kerajaan Bone. Ia adalah We Ban Rigau Daeng Marowa Makalepie Arung Majang Matin Roe Ri Cina. Ia memimpin kerajaan Bone selama 40 tahun dari tahun 1470 sampai 1510 Masehi. We Ban Rigau juga dikenal sebagai perempuan Bugis yang pertama kali memangku jabatan Mangkau atau raja di Bone. We Ban Rigau lahir dari pasangan Lasaliu Korampelua, Raja Bone ketiga, dengan istrinya yang bernama We Tenri Ropo Arum Pacing. Semasa pemerintahannya, We Ban Rigau mulai membuka lahan pertanian di kerajaan Bone. Wilayah-wilayah pertanian pada masa itu adalah wilayah Cina, Barebo, dan Sibulue. Ketiga wilayah tersebut kemudian dinamakan Wanua Bone, artinya wilayah yang merupakan lahan subur untuk pertanian. Apa saja yang ditanam akan tumbuh dengan subur. Dengan terpilihnya We Ban Rigau sebagai Mangkau di Bone menunjukkan bahwa emansipasi atau persamaan hak antara perempuan dengan pria sudah berlangsung di Tanah Bone sejak tahun 1470. Hal ini tidak lepas atas kepiawaian orang tuanya, Lasaliu Korampelua, Raja Bone ketiga, yang telah membuka cakrawala emansipasi pada masa itu. Berikut ini tentang kisah kepemimpinan We Ban Rigau. We Ban Rigau adalah perempuan Bugis yang pertama-tama menjadi Mangkau di kerajaan Bone. Ia memerintah di kerajaan Bone selama 4 pariama atau 40 tahun, mulai tahun 1470 sampai 1510 Masehi. Nama lengkapnya adalah We Ban Rigau Daeng Marowa Makalepie Arung Majang Malajanye Ri Cina. We Ban Rigau lahir dari pasangan Lasaliu Korampelua dan We Tenri Ropo, putri mahkota Arung Pacing. Ia menggantikan ayahnya Lasaliu Korampelua sebagai Mangkau di Bone. Meskipun kepemimpinannya sebagai Mangkau diwariskan oleh orang tuanya, akan tetapi tetap melalui musyawarah dan persetujuan rakyat. Dengan kepemimpinan We Ban Rigau ini membuktikan bahwa emansipasi atau persamaan hak di Bone telah berlangsung ratusan tahun silam. Bahkan emansipasi ini tetap berlanjut hingga sekarang ini. Hal itu terbukti dengan banyaknya perempuan Bugis yang memegang tampuk pemerintahan. Mereka terlibat dalam segala lini yang tidak hanya dimonopoli oleh kaum pria. Semasa menjadi Mangkau di Bone, We Ban Rigau menugaskan Arung Katumpi yang bernama Ladati untuk membeli bulu Cina atau gunung Cina senilai 90 ekor kerbau jantan. Gunung yang terletak di sebelah barat kampung Lalidong itu benar-benar dibelinya.
Selanjutnya diperintahkan Ladati Arungkatumpi untuk menempati gunung tersebut sekaligus menjaganya. Akan tetapi Ladati Arungkatumpi yang juga selaku jenang atau penjaga gunung yang ditugaskan oleh W. Bandrigau dibunuh oleh orang Katumpi. Akibat peristiwa itu, maka orang Bone menggempur Katumpi dan dirampas pula sawahnya yang ada di sebelah timur dan barat kampung Lalidong. Selanjutnya, saudara W. Bandrigau yang bernama Latenrigora ditugaskan untuk mengendalikan Majang dan Cina. Maka Latenrigora dikelar pula sebagai Arung Majang dan Arung Cina. Sedangkan anak pertamanya yang bernama Latenrisuki dipersiapkan untuk menjadi raja di Bone selanjutnya. Setelah kurang lebih 18 tahun lamanya dipersiapkan untuk memangku kerajaan di Bone, maka dilantiklah Latenrisuki menjadi raja di Bone dan menempati Sauraja. Sementara itu, W. Bandrigau bersama anak bungsunya yang bernama Latenrigora memilih untuk bertempat tinggal di Cina. Suatu saat ketika berada di Cina, W. Bandrigau naik ke atas loteng rumahnya. Tiba-tiba ada api yang menyala di atas loteng. Menurut keyakinan pada masa itu disebut api Patanrewara atau api Dewata. Setelah api itu padam, maka W. Bandrigau tidak tampak lagi di tempat duduknya. Oleh karena itu, W. Bandrigau Daimarawa digelar pula Malajange Ri Cina atau yang menghilang di Cina. Oleh karena itu, berdasarkan catatan lontar Akarungan Ribone, W. Bandrigau tidak ditemukan kuburannya. Dan di masa pemerintahannya, Islam belum masuk di Bone. Sementara itu, pada tahun 1510 Masehi, Latenrisuki yang menggantikan ibunya sebagai mangkau kawin dengan sepupu satu kalinya yang bernama W. Tenrisongke, anak dari Lama Pasesu dengan W. Tenrileke. Itulah kisah perempuan Bugis yang pertama-tama memegang tampuk pemerintahan sebagai mangkau di Bone. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa di Bone ini bersamaan hak antara kaum pria dan perempuan telah berlangsung ratusan tahun silam. Itulah kisah tentang Ratu Bone W. Bandrigau yang pada akhirnya ketika berada di Cina, sang ratu naik ke atas loteng rumahnya. Tiba-tiba ada api yang menyala. Api itu diyakini sebagai api Dewata atau Patanrewara. Setelah api itu padam, maka sang ratu tidak tampak lagi di tempat duduknya. Oleh karena itu, W. Bandrigau mendapat gelar Anumerta Malajange Ri Cina